dibantu Bu Falaha hari ini materinya terkait tentang dokumentasi sistem ya. Jadi silahkan dimulai dengan waktu yang sudah kita sediakan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Falaha. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roy dan teman-teman semua. Saya coba mulai materi hari ini. Mudah-mudahan 1 jam cukup karena nanti mungkin lebih banyak teknisnya oleh Om Peter ya. Jadi saya izin share screen. Tadi sudah saya share di grup. Materi yang saya coba sajikan, saya susun dalam bentuk mind map. Ini tujuannya supaya nggak bosen gitu ya, karena nanti kalau ngomongin dokumen tuh terlalu banyak detailnya. Jadi saya coba susun dalam bentuk mind map biar kelihatan peta apa ya, knowledge area-nya itu seperti apa. Oke, saya mulai dulu. Perkenalkan, saya Falaha. Sehari-hari saya mengajar di Telkom University. Materi ini juga nanti saya share linknya, kalau nggak salah tadi di grup sudah. Di sini saya akan membawakan tentang software documentation, yaitu jadi software documentation ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang itu pertama why, mengapa kita perlu software documentation, kemudian what, apa itu software documentation, kemudian how, bagaimana kita mendokumentasikan software. Jadi mungkin di antara teman-teman yang hadir di sini ya saya yakin sudah sangat berpengalaman dalam bidang programming ya. Nah, jadi kita mulai dari why dulu di sini. Nah, jadi sebetulnya kalau kita dari segi sudut pandang programmer gitu ya, saya sadarin gitu, pasti males sekali yang namanya mendokumentasikan orang kita udah bikin kode program, tuh, harus bikin lagi dokumentasi. Tapi nanti kita lihat dulu ada berapa macam dokumentasi. Oke, kita lihat dulu pro dan kontranya. Nah, di sini bisa kita lihat yang pro-nya dulu. Jadi untuk yang pro katanya dengan dokumentasi itu minimal kita mudah mengingat. Jadi dulu tuh kita pernah bikin apa, isinya seperti apa. Nah itu kalau kita dokumentasikan, ketika kita buka lagi kita jadi tahu. Itu yang pro. Kemudian yang kedua, simplifikasi dan strukturisasi ide. Jadi kalau software itu kita ceritakan, tidak ada dokumentasinya, itu kan susah. Tapi kalau ada dokumentasinya, kita dengan mudah memberikan ide tersebut kepada orang lain dengan bentuk yang lebih terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah validasi. Jadi kita bilang ini loh idenya, ini loh struktur dalamnya, dan ini hasilnya. Kemudian berikutnya adalah mengkomunikasikan ide dan informasi. Ini yang pro. Jadi nanti mungkin di bawah nanti kita akan bahas dalamnya seperti apa. Jadi gampangnya dengan dokumentasi software yang baik, maka itu meningkatkan kemudahan kita dalam memelihara software di masa mendatang gitu ya. Nah, kemudian cons ya. Nah, ini yang tidak mendukung ya. Di antaranya katanya nambah kerjaan gitu ya. Sibuk nih programmer dikejar-kejar deadline terus harus bikin dokumentasi lagi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lambat. Jadi seringkali ketika sudah kita dokumentasikan terus ternyata softwarenya berubah gitu kan. Akibatnya apa? Dokumentasinya jadi obsolete gitu. Masa harus dirubah lagi. Nah, itu ada salah satu yang yang tidak setuju. Kemudian yang terakhir adalah mahal. Jadi seringkali dokumentasi ini jadi mahal karena apa? Karena sebetulnya gini, mahalnya ada 2 hal. Yang pertama prosesnya, terus yang kedua dokumentasi inilah yang membuat sesuatu itu akan dibayar gitu. Jadi ketika kita mendeliver produk itu bukan hanya softwarenya tapi juga dokumentasinya. Nah, berdasarkan dokumentasi itulah si software ini nanti akan diaudit misalnya ya, akan diasuransikan dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya aspek dari dokumentasi yang harus kita perhatikan gitu ya. Nah, ini alasan mengapa kita harus mendokumentasikannya. Kemudian kalau kita lihat sini, nah manfaatnya memudahkan transfer knowledge. Nah, jadi seperti ini katanya. Kalau kita ngerjain program itu nggak mungkin selama-lamanya sama kita gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di sini bikin program, misalnya 6 bulan kemudian suruh ngelihat kode yang itu mungkin udah ogah gitu. Ih, apa ya dulu saya ngetik yang mana. Kita pengen segera move on gitu ya. Jadi gimana ya, nggak mau kan kita terus-terusan ngulik modul yang sama gitu ya, selama 3 tahun gitu kan nggak mau gitu ya. Nah, kepengennya kita mungkin pindah ke project lain atau pindah ke aplikasi yang lain dan itu pengen diberikan ke yang lain. Nah, dengan adanya dokumentasi maka itu memudahkan kita mentransfer knowledge gitu kan.
Kemudian yang kedua, nah ini juga bagi si programmer. Jadi seringkali si programmer itu tiba-tiba dapat kode yang ditulis oleh orang lain gitu kan. Nah kalau nggak ada dokumentasinya itu kan bingung ini kode apa gitu, maksudnya apa itu kan kayak nebak-nebak. Nah tapi kalau dokumentasinya rapi, maka kode ini jadi mudah dipelajari. Dan akibatnya kalau misalnya ke depannya kodenya mau dikembangkan, mau dimodif, mau di re-engineering, kalau disebutnya di sini ada yang disebut refactoring gitu ya, itu akan lebih mudah. Nah, kemudian berikutnya menyediakan satu sumber resmi untuk komunikasi. Jadi isi aplikasi itu nggak katanya-katanya, tinggal dibuka aja kodenya, maka kita akan ngasih ke orang dan orang akan membaca dari satu sumber yang sama. Nah, ini manfaatnya mengapa kita perlu dokumentasi software ini. Nah, mungkin kita lihat dulu dokumentasi itu apa, ada banyak jenisnya. Oke, di sini kita lihat. Jadi yang disebut dengan dokumentasi ini adalah materi. Jadi materi ya di dalamnya itu yang memuat informasi tentang software. Nah, materi ini tidak melulu berupa teks, bisa berupa gambar, diagram ataupun video. Jadi banyak jenisnya. Kemudian kita lihat dari segi definisi. Nah, kemudian dari segi jenisnya. Oke, di sini dari segi jenisnya itu kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah product documentation, yang kedua adalah proses documentation. Kalau kita lihat proses documentation ini lebih kepada dokumentasi project. Jadi gini, kalau kita bikin satu software, satu produk software, itu kan ketika kita mendeliver tuh ada dua dinilainya. Yang pertama dari produknya, yang kedua dari prosesnya. Dan dua-duanya itu biasanya dijadikan parameter performance project kita. Jadi produknya sesuai keinginan, kemudian prosesnya juga misalnya on the cost, kemudian on budget. Jadi biayanya sesuai, biayanya sesuai dan waktunya sesuai. Jadi on time dan on budget begitu ya maksudnya. Nah, gimana kita membuktikan itu? Yaitu dengan membuat plan yang baik. Nah, ini jadi biasanya proses documentation ini larinya ke manajemen project. Nah, sedangkan ke product documentation ini yang nanti akan banyak, ini yang dikerjakan oleh sistem analis dan programmer. Jadi kalau kita lihat product documentation ini kita bisa bagi lagi menjadi beberapa kategori ya. Yang pertama adalah system documentation, yang kedua adalah user documentation. Nah, jadi seringkali yang saya temui nih biasanya ya teman-teman ketika mendeliver software itu yang dibikin itu hanya user documentation gitu. Nih saya kasih user manualnya. Nah, seperti itu. Padahal dokumentasi project itu dokumentasi software itu banyak. Sekarang mari kita lihat yang user documentation dulu, yang gampang. Ternyata user documentation juga banyak gitu versinya. Nah, biasanya kita hanya mendeliver satu, yaitu misalnya semacam user manual, yaitu yang di dalamnya itu misalnya apa ya, cara tambah data, cara ngeprint tabel seperti itu. Nah, ternyata di dalamnya itu user manual pun bisa dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama misalnya how to guide. Jadi problem oriented, misalnya kayak bagaimana menginstalasi printer baru misalnya gitu, atau bagaimana menyesuaikan apa ya layout halaman seperti itu. Nah, jadi kalau how to guide ini problem oriented. Kemudian ada tutorial ya, tutorial itu kayak misalnya mengoperasikan satu fungsi begitu. Kemudian ada juga reference doc. Nah, kalau reference doc ini kayak daftar istilah apa ya semacam misalnya apa penomoran file dan lain-lain. Nah, ini namanya reference doc. Kemudian explanation. Explanation ini artinya penjelasan dari misalnya konsep atau filosofi dari software itu sendiri. Misalnya contoh misalnya sistem informasi akademik adalah sistem yang akan mengcover proses administrasi bla 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 dan seterusnya. Nah, itu kita simpan di dalam explanation. Memang nanti di dalamnya bisa saja empat-empatnya ini kita jadikan satu dokumen. Nah, ini kira-kira ini untuk user documentation. Nah, kemudian yang berikutnya jenis user documentation itu mungkin saja kita membuat dokumentasi untuk kebutuhan teknis. Kalau yang ini kan untuk user langsung. Nah, kalau ini untuk teknis misalnya di sana itu misalnya software yang kita bikin itu akan dipakai lagi. Misalnya ada API-nya. Kemudian atau kita kasih release note, ini versi yang baru, misalnya report-nya versi apa atau pakai library baru apa. Nah, itu biasanya kita simpan di developer notes ini. Kemudian yang ketiga adalah sistem administrator. Ini biasanya terkait kayak permission, kemudian apa ya, kredensial dan lain-lain. Nah, itu biasanya kita simpan di sistem administrator. Jadi ketika kita mendeliver itu user dokumennya juga banyak begitu. Nah, yang sering kali lupa itu adalah yang seperti ini. Biasanya kita cuma memberikan satu yaitu user manual saja. Nah,
software sudah kita pasangin, kemudian sudah kita instalasi, beres segala macam, kemudian kita tinggal besok-besoknya sistem adminnya pakai, bingung, itu kemarin backupnya yang mana ya, misalnya prosedur backupnya mana, di manualnya nggak ada, seperti itu. Nah ini kalau kita lihat dari aspek user documentation. Kemudian yang kedua adalah system documentation. Nah ini sistem documentation ini lebih banyak lagi gitu ya. Di sini yang pertama adalah requirement. Nah ini kalau sistem documentation itu mencakup dari siklus pembuatan software itu sendiri. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan atau requirement, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah coding, codingnya sendiri, kemudian yang keempat adalah testing, dan yang kelima misalnya implementasi dan maintenance. Jadi sistem documentation itu kita bisa bagi kategorinya seperti halnya siklus pembuatan software. Nah kita lihat yang pertama adalah requirement document. Nah, requirement dokumen ini definisinya adalah dokumen yang menyatakan kebutuhan pengguna dan spesifikasi software yang akan kita buat. Standarnya banyak, salah satunya ada IEEE SRS template. Tujuannya ini biasanya dibuat sebelum softwarenya dibuat, yaitu memberikan kesamaan persepsi terhadap software yang akan dibuat. Jadi di sini requirement dokumen ini dikerjakan oleh sistem analis biasanya. Kemudian programmernya ikut terlibat di sini ya. Nah, jadi requirement dokumen ini nanti akan dibaca oleh user, akan dibaca oleh sistem development atau sistem analis, dan juga nanti akan dibaca oleh programmer. Seperti apa isinya? Nah, isinya itu ya biasa ya, ada introduction. Jadi misalnya di situ dijelaskan ini software tentang apa, fungsi utamanya apa. Nah, kemudian ada deskripsi produk. Jadi tujuan mengapa software ini perlu dibuat, fungsinya apa saja, kemudian siapa penggunanya, dan bagaimana lingkungan implementasi. Kemudian di sini juga baru nanti daftar fiturnya, misalnya contohnya misalnya bisa integrasi antar tabel, misalnya kemudian bisa ekspor dan seterusnya. Nah biasanya requirement ini dibagi dua, fungsional dan non fungsional. Nah contohnya tadi non fungsional seperti misalnya accessibility, kemudian keamanan dan lain-lain. Nah, ini template requirement dokumen bisa kita ambil contohnya dari IEEE template ini. Kemudian dokumen yang kedua adalah desain dan arsitektur dokumen. Nah, desain dan arsitektur dokumen ini gampangnya adalah dokumen perancangan. Jadi di dalamnya kalau di yang pertama ini dokumen identifikasi kebutuhan, nah di sini adalah perancangan. Perancangan ini di dalamnya memuat ada standarnya juga, yaitu IEEE 1016. Di dalamnya itu ada berbagai macam rancangan yang bisa kita tambahkan. Di sini saya ambil 4 saja contoh ya. Misalnya ada rancangan interface ya antarmuka, ada rancangan arsitektur data, ada rancangan proses, biasanya misalnya di dalamnya cara menghitungnya seperti apa, atau ada kontrol tertentu terhadap proses tersebut. Kemudian rancangan komponen, misalnya di dalamnya itu akan kita buat komponen-komponen yang reusable. Nah, biasanya kita buatkan di dalam desain dan arsitektur dokumen ini. Nah, kemudian berikutnya, nah ini yang mungkin akan banyak kita bahas di sini karena terkait teman-teman di sini sebagai programmer, yaitu source code. Nah, source code ini adalah semacam dokumen yang kita tuliskan di dalam kode program. Jadi kode program kita tulis, tapi di dalamnya ada dokumentasinya. Nah itu. Nah di sini source code ini definisinya, dokumentasi source code adalah penyertaan kode sumber pada delivery produk software. Jadi ketika software itu kita kasihkan, beberapa di antaranya kita sertakan dengan kode sumber. Misalnya kalau kita bikinkan skripnya pakai PHP kan ya, kita kasih kode PHP-nya gitu kan. Nah, di sini di dalamnya itu isinya biasanya ada deskripsi modul apa, misalnya unit apa, atau kelas apa gitu, kemudian informasi pembuat dan pembuatannya, jadi misalnya dibuat oleh siapa, tanggal berapa, kemudian struktur programnya, misalnya di dalamnya ada function, method, prosedur, kemudian mungkin ada referensi, maksudnya referensi ini misalnya mengacu kepada requirement nomor sekian, atau mengacu kepada misalnya perubahan requirement atau contoh laporan atau apa. Nah ini untuk yang source code. Nah, hal-hal pada source code ini lumayan banyak, yaitu kita lihat di sini guide-nya dulu. Jadi di sini yang pertama adalah standar. Nah, jadi ketika kita menuliskan kode, mungkin ini kayaknya sudah dibahas juga ya di materi yang sebelumnya. Kalau nggak salah, saya sempat lihat materinya siapa ya, Om Yudi kayaknya ya. Nah,
Jadi di sini ketika kita menuliskan kode program, di sini ada coding convention yang harus kita patuhi. Nah, sebelum kita lihat coding convention, kita harus perhatikan dulu mengapa kita harus menulis kode program dengan coding convention. Ya, pertama adalah tadi kembali kepada manfaat dokumentasi ini sendiri, yaitu supaya kode yang kita buat itu sesuai dengan standar industri. Yang kedua adalah konsisten. Jadi siapapun programmernya, struktur kodenya itu sama, nggak boleh beda-beda gitu. Maksudnya sama itu stylenya, penamaannya, dan segala macam itu mengacu kepada referensi yang sama. Kemudian yang ketiga adalah supaya dia mudah dipahami. Nah, kemudian kita lihat coding convention ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu cara penulisan komen. Kemudian yang kedua ini cara penulisan identifier atau penamaan identifier, jadi misalnya penamaan function, penamaan variabel, penamaan modul, kemudian elemen data. Jadi contoh misalnya yang sering kali kita lupakan, misalnya contohnya di coding convention itu bahwa setiap variabel itu nama variabelnya diambil dari tipe datanya. Contoh misalnya kalau dia tipe datanya integer. Contohnya apa ya? Misalnya kita ambil tipe data integer itu misalnya harga barang. Nah, harga barang itu misalnya bukan harga, jumlah ya, jumlah barang itu kan integer gitu. Nggak mungkin jumlah barang itu 2,5 gitu kan. Nah, karena dia integer misalnya jumlah barang ini kita kasih nama variabelnya quantity, disingkat QTY misalnya. Nah, karena dia integer depannya kita kasihlah I gitu ya, I QTY. Nah, itu salah satu contoh pedoman. Ya, tapi kalau kita lihat kayak gitu berapa banyak yang mau ngikutin pakem kayak begitu gitu kan. Nah, ini contoh identifier variabel. Nah, kemudian juga modul, misalnya contohnya apakah ini modul transaksional, apakah modul referensi. Nah, biasanya kita kasih misalnya T itu untuk transaksional, kemudian misalnya kalau yang paling terasa sih misalnya kita penamaan database misalnya. Oh, ini cuma view, kita kasih depannya V, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga elemen data. Jadi misalnya kita petakan juga dengan entitasnya. Misalnya alamat. Ini alamat apa? Alamat kantor, alamat pegawai misalnya. Nah, jadi kalau alamat kantor misalnya address office underscore office. Jadi kalau alamat pegawai address underscore employee. Itu seperti itu. Jadi orang akan tahu oh ini address kantor, yang ini adalah address rumahnya misalnya. Nah, ini contoh identifier, tapi ini akan menjadi satu bahasan yang panjang sekali gitu ya kalau kita ngikutin pakem ini. Tapi ya di beberapa tempat emang itu sudah ditetapkan seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya balik ke sini, saya akan bahas juga salah satu coding convention yang penting juga adalah penamaan file ya, seperti tadi misalnya kalau kita pakai MVC model itu depannya M semua. Untuk view depannya V, misalnya seperti itu. Kemudian indent style. Nah, ini mungkin teman-teman sudah lebih paham ya. Kemudian line length, berapa panjang sih kode program kita? Jangan terus ke kanan gitu ya, sampai susah gitu ya. Mungkin harus kita pindah baris misalnya, kemudian kita potong ya, namanya kalau itu ampersand gitu ya, jadi sambung baris baru dan seterusnya. Nah, itu biasanya kita atur di sini. Nah, ini mungkin untuk yang variabel ini. Nah, di sini contoh, nah ini penamaan, di sini contohnya nama function, jadi misalnya ini ada namanya ya yang setiap kata awal tuh huruf besar, camel uppercase lupa saya namanya. Nah jadi jangan misalnya function check gitu, ya ada jadi camel case ya betul ya, ada standar namanya camel case ya. Nah jadi di sini kan mungkin di kita nggak banyak yang memperhatikan ini gitu kan ya, udah di huruf kecil semua misalnya, ternyata ini ada tujuannya mengapa dia dibuat huruf besar. Jadi ini adalah 3 hal, jadi itu change student label text begitu kan. Nah di sini functionnya itu diberi nama yang orang tuh kalau baca tuh ngerti gitu kan, jadi function get student name. Jadi kan kebayang kalau function cek aja gitu kan, ngecek apaan gitu kan. Nah ini salah satu contoh penamaan variabel di sini contohnya. Kemudian kita lihat juga indent style. Nah, di sini contoh indent style ini ya ini tadi jadi setiap blok itu akan masuk ke dalam gitu kan. Nah, kalau misalnya dilurusin gini doang kita kadang-kadang juga bingung nanti pas melihara. Misalnya
ini kurung yang mana nih temennya gitu kan. Jadi nanti kadang-kadang harus dicari gitu ya. Ya kalau untungnya sekarang kan IDE sekarang itu enak, udah diklik udah keluar temennya. Kalau dulu kan kadang-kadang nggak ketahuan gitu. Tapi kadang-kadang kalau kepanjangan juga bingung ya. Misalnya kita pakai editor yang apa, yang tidak dilengkapi validasi gitu, kadang-kadang nggak kelihatan juga mana temennya. Nah, jadi di sini identity saya yakin teman-teman udah terbiasa lah soal ini. Nah, itu tadi tentang coding convention. Nah, memang kalau coding convention ini tentang identifier ini biasanya di apa ya, disepakati gitu. Apakah organisasi tadi akan patuh kepada standar identifier tertentu atau bebas begitu. Nah, sebagai contoh biasanya nih kalau di software house yang besar itu pemberian identifier ini dipegang oleh data analis dan ada pedomannya. Itu. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngasih nama variabel. Jadi begitu kita sodorkan bahwa saya akan pakai data employee, di dalamnya ada ID employee, nama employee, alamat dan segala macam, maka dia langsung assign ke arsitektur data enterprise bahwa itu termasuk kelompok data employee dan elemen data tadi sudah diberikan. Misalnya address depannya itu A misalnya, employee depannya N. Jadi employee name itu depannya N seperti itu. Nah, itu salah satu contoh identifier. Nah, kemudian tadi standar ini ya, standar artinya apa-apa yang harus kita tuliskan di dalam kode program. Nah, bagaimana struktur kode program? Nah, di sini kita lihat struktur kode program itu biasanya kan ada header ya, ada atas gitu ya, ada header, kemudian ada bodinya. Nah, di sini ada apa? Ada tipsnya ya, dry. Mungkin teman-teman juga udah paham nih tentang konsep dry ini. Nah, header itu idealnya begini gitu. Jadi ada nama, tanggal, author, update history, description singkat, function dan global variable. Tapi mungkin ya kalau dibuat begini mungkin saya yakin nggak banyak gitu ya yang bikin seperti ini gitu. Jadi ketika zaman dahulu gitu ya, ketika saya awal bekerja gitu kan, nah ini apa namanya, saya disuruh mengubah program yang sudah dibuat oleh orang gitu kan. Nah orang itu udah nggak tahu, udah nggak ada di situ atau gimana. Nah yang saya lakukan adalah ngeprint kode sumbernya, kemudian saya pelajari. Nah, beruntungnya di tempat saya bekerja itu sudah diterapkan standar seperti ini. Jadi saya tahu ini dibuat oleh siapa, tanggal berapa, versi mana, di dalamnya itu pakai tabel apa saja, inputnya apa, outputnya apa, itu semuanya kelihatan di sini. Halo, putus ya? Lanjut. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lanjut. Oh, oke. Mbak, ini saya yang lokal yang putus bentar. Sebentar ya. Oh, sebentar nih harus ganti dulu. Ini yang slide presentasinya kan ada di desktop. Nah, desktopnya putus. Aduh, bentar ya. Ya, habis training ini jangan ada lagi ya yang namain variabel dolar aing gitu ya, dolar. Tuh, Aom langsung ketawa tuh. Ya, dulu ada Pengalaman programmer saya kita dulu itu, tuh. Pak. Iya, Saya nemu programmer variabel mentang-mentang itu, Pak. Variabel aneh. Oh, saya pakai itu ya yang di desktop mungkin belum di allow partisipan screen sharing-nya. jadiin co-host dulu. Sudah, Bu. Sudah co-host. Oke. Ya, saya share screen lagi. Mana tadi ya?
Ya, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, maaf ya tadi di saya mati listrik soalnya barusan truk gitu, jadi modemnya mati, jadi saya ganti tethering dulu. Oke, jadi tadi ini kelihatannya memang apa ya, nyebelin gitu kan ya, tapi memang apa, harus diusahakan seperti ini gitu. Bentar ya, tadi saya klik dulu. Ini mana tadi saya sudah bikin contoh, ada contoh deskripsi lengkap. Oh ini. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin apa ya? Memang nyebelin gitu ya bikin program kayak gini, tapi ini membantu kita merestorisasi pikiran, terutama kalau misalnya struktur programnya itu bukan program yang biasa-biasa, misalnya bukan hanya CRUD. Di sini kebetulan misalnya nih ada sedikit hitung-hitungan gitu kan, misalnya ada kita baca dari mana, kemudian tulis kemana, kemudian di dalamnya itu kita pakai library apa saja begitu. Nah, terus misalnya di sini ada opsi misalnya. Jadi di sini apa ya, komentar-komentar ini sangat penting gitu. Nah, ini salah satu cara penulisan kode program. Nah, yang tadi saya ceritakan itu yang bagian atas ini itu biasanya kalau dulu teman saya nulisnya panjang banget kayak satu paragraf gitu loh. Panjang kayak ada berapa ya, 10 atau 15 baris gitu. Jadi kalau di print dulu kan masih gede gitu, kita pakai mainframe gitu. Jadi kayak hampir setengah lembar lebih gitu. Memang ketika waktu dibaca itu agak sulit, tapi saya merasakan manfaatnya. Saya bisa belajar dari kode gitu. Jadi saya nggak usah nanya ke programmernya, saya bisa baca dari kode ini. Saya tahu ada function apa saja, ada tabel apa saja, kemudian proses di dalamnya apa, tujuannya kemana, kaitannya dia ke modul yang lain itu kelihatan semua. Nah, ini contoh penulisan struktur kode program. Nah, penulisan struktur kode program yang begini disebut sebagai istilahnya apa ya, self-explanatory code gitu. Jadi katanya kode yang ditulis seperti ini seolah-olah dia bicara sendiri gitu. Jadi keuntungannya itu tadi, kalau kita sudah nggak di situ, terus orang baca kode kita tuh orang nggak ngerecokin kita gitu kan, kita juga kesel kan kalau udah nggak ngerjain itu tiba-tiba ditanya, gue nanya dong, lu kan kemarin yang bikin modul itu dalamnya kayak gimana sih? Udah lupa lagi gitu kan. Nah, dengan adanya deskripsi seperti ini setidak-tidaknya dia bisa baca dulu gitu. Nah, ini contoh untuk struktur kode. Nah, berikutnya yang lain adalah testing. Nah, kalau testing itu adalah dokumentasi yang terkait dengan hasil rencana dan hasil pengujian ya. Jenisnya itu ada 3 dokumen, yaitu dokumen unit testing, integration dan system testing, serta user acceptance testing. Nah, ini juga mungkin banyak di antara kita yang nggak membuat ini gitu, apa ya, males dan sebagainya. Jadi mungkin kalau kita apa ya, ada satu artikel yang saya baca juga tentang Scrum ya dan Agile. Jadi ada yang bilang udah Agile mah nggak usah pakai dokumen-dokumenan lah gitu kan ya. Nah, ada salah satu artikel yang kemarin saya baca juga, oh ya nggak gitu, Agile juga tetap ada dokumen, dan salah satu masalah di Agile adalah bagaimana dokumentasi itu ditulis begitu kan, karena kita kalau di Agile atau di Scrum itu kan kita mainnya nempel-nempel apa ya, sticky note, mikirin ini user story-nya apa. Nah, terus testingnya gimana gitu ya. Nah, itu tetap apa jadi satu apa ya, satu kajian gitu bagaimana kita mendokumentasikan testing ini. Mungkin kalau jadi gini, kemarin tuh saya terlibat sebuah proyek pembangunan sebuah software yang harus diuji oleh pihak ketiga. Kebetulan pihak ketiganya ini vendornya cukup tertib ya, vendor besar lah gitu. Nah, diujilah pakai dokumen testing ini. Ya programmernya ngomel-ngomel karena nggak biasa gitu. Program diujinya ribet banget. Ya memang begitu, saya bilang standarnya begitu. Jadi memang mungkin kalau kita pengen produk kita itu nanti ibaratnya di-deliver dengan kualitas tertentu, mau nggak mau kita akan menghadapi uji dengan dokumentasi yang seperti ini. Nah, kemudian isi dokumentasi uji itu ada 2, yaitu yang pertama rencananya, yang kedua adalah hasilnya. Jadi ini biasanya nanti masuknya ke software quality. Jadi apakah software yang kita buat tadi sudah diuji, kemudian hasilnya itu sesuai dengan rencananya, dan rencananya tadi disusun dengan skenario dan data uji yang memadai. Nah, itu kira-kira untuk testing. Kemudian yang berikutnya adalah maintenance. Nah, maintenance dokumen ini adalah dokumen yang dibuat ketika software sudah dipasang di klien, tetapi kita belum selesai kontrak. Jadi kayak masa garansi lah.
Nah, biasanya kan suka ada perubahan kecil-kecil, ada update dan sebagainya. Nah, biasanya ini ada 2 ya, sebetulnya ada 4, tapi yang paling sering ada 2. Yang pertama adalah bug fixing. Jadi misalnya apa ya? Oh, itu misalnya ada format tanggal yang salah atau apa. Nah, itu biasanya bug fixing. Yang kedua adalah enhancement. Jadi misalnya minta logonya dibesarkan karena kemarin terlalu kecil, atau minta supaya bisa digabung reportnya dan seterusnya. Nah, ini kita perlu dokumentasikan juga. Jadi biasanya ini kita akan gunakan untuk mengukur seberapa banyak problem yang muncul di maintenance ini. Harapannya sih sedikit gitu, karena kalau banyak muncul di maintenance berarti nanti dipertanyakan kemarin requirement-nya bagaimana gitu kan. Nah, ini dokumen untuk maintenance. Nah, tadi kita sudah bahas tentang user documentation, kemudian kita juga sudah bahas sampai maintenance, pedomannya. Oke, nah berikutnya prosesnya juga tadi sudah kita bahas bahwa ada 2 tipe, yaitu dokumentasi produk dan dokumentasi proses. Nah, ini what-nya. Nah, berikutnya adalah how. Bagaimana cara kita mendokumentasikannya. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah style. Jadi ketika kita mendokumentasikan, itu kita harus memilih atau mengikuti pakem tertentu. Jadi biasanya style ini ditentukan oleh pedoman di perusahaan itu. Jadi misal contohnya ya, kalau kita berada di dalam sebuah software house, biasanya sudah ada template gitu ya. Nah, idealnya template-nya itu sudah rapi gitu. Di dalamnya tuh ada standarisasi terminologi. Karena kan biasanya software itu ada terminologi yang harus disebut dulu di depannya begitu. Nah, kemudian ada voice and tone, jadi nada menuliskannya, stylenya, kemudian format halamannya, header, footer, kemudian guide. Jadi misalnya ya kayak penulisan skripsi lah begitu kan. Kayak gitulah pedoman penulisan skripsi. Nah, ini ada pedoman penulisan dokumen gitu. Kemudian berikutnya apakah dia mana yang harus visual, kalau misalnya video juga nanti dibuat videonya itu seperti apa ya kontennya, apakah ada keterangan ini tentang menu apa dan seterusnya. Nah, ini how. Kemudian yang kedua adalah content style. Nah, ini content style ini ada beberapa contoh. Jadi sebetulnya content style ini biasanya didefinisikan oleh perusahaan itu. Jadi misalnya kalau dia software house, dia sudah punya style sendiri. Kalau tidak, ada beberapa contoh. Ini misalnya saya sertakan di sini Mailchimp itu ya. Nah, seperti ini. Jadi Mailchimp itu sebuah penulisan konten yang seperti ini. Jadi ini sebutnya technical content ya. Jadi di sini kita nggak basa-basi tentang manfaat dan sebagainya, langsung aja technical content. Nah, ini namanya Mailchimp. Kemudian yang kedua ini juga ada Microsoft Style. Ini agak lama. Nah, Microsoft Style ini mengacu kepada dokumen Microsoft. Jadi kita lihat di sini mulai dari fontnya, warnanya, kemudian struktur menu ya, loadingnya. Nah, itu contoh content style. Nah, kemudian juga sebelum ke sana saya akan tools ya, sebelum ke tools saya akan melihat template dan sampel. Jadi apa saja sih struktur dokumentasi software? Nah, minimal seperti ini. Jadi yang pertama nama project-nya apa. Jadi kalau misalnya kita pengen membuat dalam bentuk Mailchimp seperti ini, kira-kira isinya apa? Yaitu yang pertama adalah project-nya seperti apa, kemudian misalnya buat menghitung gaji, buat mencetak laporan bulanan atau apalah gitu. Kemudian cara installnya seperti apa? Kemudian berikutnya ada misalnya kalau misalnya dia open akan disimpan di Git seperti apa? Kemudian siapa yang bisa dikontak kalau ada masalah dan seterusnya. Nah, ini template umum. Tentunya template ini bisa ditambah ya atau diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian yang menarik juga adalah tools. Nah, jadi tools ini ternyata tools ini kalau tadi kita fokusnya, kan tadi kode ada beberapa macam. Ada kode untuk requirement, ada kode untuk desain. Nah, kalau kita fokus ke maksudnya dokumen ya, dokumen untuk requirement, dokumen untuk desain. Nah, kalau kita fokus ke dokumen untuk penulisan kode gitu ya, di sini ternyata tergantung juga pada bahasa pemrograman yang kita pakai. Jadi kalau misalnya PHP itu kita bisa pakai PHP Docs, kemudian kalau
Python itu pakai NumPy. Kemudian bisa juga NumPy ini disatukan dengan Spring. Jadi di mind map ini sudah saya sertakan juga linknya. Jadi kalau kita lihat PHP Docs, nah tadi yang Microsoft, nah ini yang Microsoft seperti ini. Nah PHP Doc itu seperti ini stylenya. Nah jadi di sini kita bisa apa ya? Bisa mengkopikan misalnya potongan-potongan kode untuk misalnya petunjuk untuk setting gitu kan, atau apa ya, konfigurasi yang nanti bisa dirubah oleh pengguna dan seterusnya. Nah ini kalau kita pakai PHP Docs, stylenya sama seperti ini. Jadi di sini ada apa, judul, kemudian ada subbab dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini NumPy ini sama, NumPy ini apa ya, semacam extension dari Spring tadi untuk Python. Jadi yang utamanya adalah Spring. Nah ini Spring itu seperti ini. Ya, Spring ini bisa dipasang apa di desktop, jadi nanti bisa di-download. Kemudian kita bisa gunakan untuk dokumentasi. Kemudian berikutnya ini ada beberapa, tergantung, saya tadi baru mencari 2 ya. Kalau yang lain-lain mungkin ada untuk Java itu juga ada, terus untuk Ruby ada. Jadi nanti beda-beda style dokumentasi untuk masing-masing bahasa pemrograman. Nah, kemudian yang menarik juga adalah kita juga alternatif kedua yaitu bisa menggunakan case. Nah, kalau case ini biasanya dia berupa tools pemodelan yang sudah terintegrasi dengan code generator. Nah, harapannya kalau kodenya dirubah, modelnya juga berubah. Jadi misalnya contohnya adalah Rational Rust kalau yang berbayar, atau yang gratisnya adalah Asta UML. Jadi dengan Asta UML ini kita bisa gunakan pendekatan top down. Jadi misalnya kita bikin use case-nya, kemudian bikin kelas, di kelas itu ada metode, kemudian ada apa ya, atribut, kemudian nanti di generate kode template kelasnya, kemudian baru metodenya kita isi kodenya seperti apa. Nah, ini contoh yang menggunakan case ya. Nah, kemudian dokumentasi tadi mau dikemanakan begitu kan? Apa? Sekarang ini kan kita bisa nge-host dokumen tadi itu, kita serahkan kepada user itu bentuknya bukan berupa print gitu ya, tapi misalnya apa, host di online, atau kita simpan di cloud, atau kita masukkan ke dalam CD berupa digital file e-book gitu ya, seperti itu. Nah, di sini documentation host-nya misalnya salah satunya di sini adalah Gitbooks ya. Jadi Gitbook itu bagian dari GitHub ya. Mungkin teman-teman di sini juga sudah sangat familiar dengan Git gitu ya. Kebetulan saya tadi pengen nyoba di komputer saya ini yang baru saya konfigurasi, tadi agak gagal nyambungnya, jadi saya nggak jadi mau cerita panjang lebar soal Git lah gitu. Tapi Git itu sebetulnya kan intinya adalah untuk kode versioning. Nah, kelebihannya dengan Gitbooks ini adalah kita bisa menghubungkan dengan akun Git kita. Jadi Gitbook ini terpisah, tapi dia bisa disambungkan dengan repositori kalau kita punya akun di Git. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada juga read the docs. Nah, nanti mungkin untuk yang Gitbook ini akan agak lebih dalam sedikit. Kita coba. Ini ada Confluent. Confluent itu dari Atlassian. Tapi ya itu dari tadi saya coba kok malah muter-muter, nggak tahu nih kenapa nih. Apakah memang apa berat atau gimana? Jadi saya dulu berapa kali coba register di Atlassian, jadi kayaknya kebanyakan akun terus malah bingung gitu ya. Tapi Confluent ini memang juga banyak dipakai oleh orang-orang, biasanya terintegrasi dengan Jira gitu kan ya, dari paketnya Atlassian gitu. Tapi terus terang saya dalamnya seperti apa saya juga belum mencoba dengan apa detail begitu. Nah, kalau untuk Gitbooks tadi sudah oke, kita lihat dulu yang read the docs. Nah, ini read the docs itu tampilannya seperti ini. Tampilannya dia misalnya ya, kalau nggak salah ada contoh nggak ya? Misal apa ya? Misalnya apa ya? Nah, di sini ya. Nah, di sini contoh pendokumentasian. Jadi misalnya di sini dibagi, misalnya ada overview, kemudian cara ngedownloadnya, versi, dan seterusnya. Nah, ini tersambung dengan Bitbucket. Jadi dokumentasi ini nyambung dengan Bitbucket-nya. Jadi kalau saya perhatikan read the box ini sama
Gitbook tadi mirip. Jadi bisa kita ketik di di repo kita, kemudian di-push ke sini, atau dari ketik di sini kemudian di-push ke repo seperti itu. Jadi ini contohnya ini dari reponya di Bitbucket dilempar ke sini. Nah, ini untuk yang penggunaan read the docs. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan Gitbooks. Nah, kalau Gitbooks, nah ini seperti ini. Nah, Gitbook ini kita bisa sign dengan akun yang terpisah dengan GitHub ataupun mau sign barengan sama GitHub juga boleh. Nah, di sini saya sudah coba tadi contoh penampakannya, hasilnya seperti ini kira-kira. Mudah-mudahan nggak lambat. Nah, seperti ini. Jadi project tadi kita buat project baru. Di sini ada restore. Nah, di sini kita bisa tambahkan fitur-fiturnya tinggal seperti ini. Jadi dia sudah sangat responsif modelnya. Sebentar ya, saya geser dulu. Nah, di sini contoh misalnya business requirement. Mana ya? Sebentar, saya ketutupan. Oke. Nah, di sini misalnya kita tinggal tambahkan, misalnya tambahkan section baru, misalnya di sini saya harus meminimize ini dulu. Oke, nah di sini saya tambahkan misalnya section baru, kita tinggal ketik, misalnya judulnya proposal solution condition constraint lah, misalnya constraint atau environmental requirement lah, misalnya seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat subbab. Jadi misalnya kalau proposal ini saya masukin ke sini juga bisa. Nah maka dia akan langsung otomatis menjadi Nah dia menjadi anak dari environment requirement seperti ini. Jadi gampang gitu membuat penstrukturannya. Kemudian di sini juga kita bisa ketikan ya, misalnya di sini kita tulis misalnya propose solution. Nah, misalnya tulis aja ya, misalnya seperti ini. Nah, kemudian di sini juga kita bisa tambahkan ya, kalau nggak salah di sini. Nah, ini ada tambahkan. Nah, ini bisa, bentar ya. Kita bisa add apa aja ya, kalau nggak salah bisa add, ada add image ya. Bentar. Tadi itu ada add file, bukan more. Mana fitur? Bukan. Nggak kelihatan ya. Tadi itu ada. Oke, nah ini di bawah sini kita bisa tambahkan file. Jadi kode script kode kita bisa upload di sini juga. Nah, di sini tinggal choose file, kemudian kita klik, kemudian kita buka file mana yang mau diupload. Kemudian atau di sini kita bisa pakai template yang sudah jadi. Contohnya misalnya guide gitu ya. Nah, di sini kan sudah disediakan. Jadi misalnya kita ingin membuat guide untuk apa ini ya? Untuk misalnya step by step konfigurasi lah. Di sini kan ini bisa editable. Jadi kita tinggal kopas kode kita, masukkan ke sini misalnya config A dan seterusnya, misalnya seperti itu. Di sini kita tuliskan kata-katanya, kalau udah template udah siap pakai. Jadi di sini kita tuliskan ya, misalnya lakukan konfigurasi permission misalnya, misal gitu. Kemudian di sini bisa kita tambahkan informasi ini tuh untuk apa. Jadi sudah ada gitu template-nya. Atau kita buat lagi, misalnya di sini contohnya misalnya kita pengen bikin dokumentasinya versi API. Nah, di sini udah enak banget, jadi template API itu udah kelihatan. Jadi misalnya path-nya apa, request-nya, kemudian responnya, nanti kira-kira kalau oke keluarannya apa, kalau not found keluarannya seperti apa. Nah ini kalau kita pengen pakai template, jadi udah banyak. Kalau nggak salah, oh ya ini bisa diekspor ke PDF, kemudian kalau nggak salah ini juga bisa di-share sih ya. Nah ini ya, jadi dia jadinya web gitu ya. Jadi di sini ada gitbook.io dengan projectnya menjadi /webdev. Nah
Itu kalau kita menggunakan Gitbooks. Nah ini tadi itu saya sudah coba mana ya. Nah ini integration. Jadi integration ini bisa kita nyalakan kalau kita ingin sambungkan dia dengan GitHub atau Slack ya. Tadi saya nyobanya 2 sih. Nyobanya 1 yang GitHub aja. Cuman tadi ketika saya integrasikan kok jadi strukturnya berantakan gitu ya, karena yang di GitHub-nya tadi belum rapi. Tapi ini kita tinggal nyalakan misalnya. Nah, maka nanti dia akan minta kita terkoneksi dengan akun GitHub yang beda dengan di sini. Jadi di sini saya login dengan akun email yang mana, di GitHub saya pakai akun yang lain, misalnya tadi saya pakai yang ini. Ini contoh aja gitu ya. Nah, ini kemudian di sini misalnya di sini ada branch apa yang ada di sana. Kalau nggak salah tadi saya coba seperti ini ya. Nah, kemudian ini ada 2. Jadi saya tulis kontennya di GitHub, dioper ke Gitbook, atau kebalikan, saya tulis di Gitbook, keluarnya nanti di GitHub. Nah ini, tapi ini tidak saya kerjakan, nanti strukturnya berantakan karena tadi kan di GitHub-nya saya belum bikin yang rapi. Nah jadi di sini saya cancel. Nah ini adalah beberapa fitur menarik ya dari Gitbook ini. Jadi dengan Gitbook ini kita bisa menghosting dokumentasi di cloud gitu ya secara gratis dan bisa kita bagikan kepada klien dengan cukup memberikan URL seperti ini. Nah, barangkali itu yang secara garis besar yang bisa saya sampaikan buat teman-teman pada sesi kali ini. Ya barangkali kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan silahkan. Baik, silahkan yang mau nanya. Izin nanya dong, Bu. Ya, silakan. Untuk dokumentasi antara Gitbook dan GitHub itu bentuknya sama atau gimana, Bu? Jadi gini, kalau Gitbook ini kan memang spesialis untuk dokumentasi ya. Kalau GitHub kan lebih kepada repository gitu kan. Nah, cuman kalau saya baca dari sini, bisa saja hasil dokumentasi ini keluarlah dia di GitHub. Kan GitHub juga bisa untuk dokumentasi sebetulnya kan. Tapi kan berarti... GitHub itu dedicated-nya buat repo gitu kan. Jadi kayak template-template gitu kan nggak ada di GitHub. Kalau misalnya kita pengen hasilnya keluar di GitHub, dari sini di-push aja tadi ke GitHub gitu. Jadi di GitHub nanti ada 2, ada repo dan ada dokumen. Tapi dokumennya kita ketiknya di Gitbook gitu kan. Gitu. Oke. Gitu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Barangkali ada lagi. Kalau checklistnya sendiri ada nggak Bu Falaha untuk dokumentasi? Checklist gimana maksudnya? Biar kita sebenarnya kan dari presentasi Ibu ini kan bisa dibuat checklist ya, apa aja yang sudah kita kerjakan, misalkan dari user documentation-nya, requirement-nya. Oh ini. Ya, jadi semacam checklist gitulah ya, biar kita tahu apa nih yang sudah dikerjakan nih, berapa persen sih dokumentasi sistem ini sudah sesuai dengan kaidah yang baik gitu loh. Nah gini Pak, sebetulnya gini ya. Checklist itu sebetulnya kan tidak ada yang standar. Jadi kalau dokumen ini, karena kalau ini berdasarkan kondisi realistis ya, bukan yang ideal kan. Kalau yang ideal mah kalau kita buka template-nya IEEE itu banyak sekali gitu ya. Jadi ini kalau kita ngomongin ini dokumentasi yang mana, yang produk ya, produk untuk sistem documentation nih, kayak requirement dokumen, desain dan arsitektur dokumen ini akan banyak sekali. Nah, tapi kalau kita sebagai programmer itu kan larinya ke dokumentasi source code. Nah, dokumentasi source code itu lebih sederhana sebetulnya. Hanya ini, deskripsi, kemudian informasi, kemudian struktur dan referensi. Hanya ini aja gitu. Kalau kita mengikuti pedoman standar untuk dokumentasi pengkodean begitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin deliver software secara utuh ya, produk gitu, maka idealnya dibuat semua requirement-nya, desainnya. Kenapa? Nanti kan karena ketika dia di-maintain, yang di-maintain itu bukan hanya source code-nya saja, tapi nanti merefer kepada misalnya desain, atau misalnya contoh kita ngambil tiba-tiba ada yang mau dirubah. Nah, dirubahnya itu kan ada dasarnya gitu ya.
dasarnya itu misalnya biasanya di beberapa tempat tuh harus nunjukin dulu requirement-nya mana lah, di Komen juga nggak ada dokumennya gitu kan. Nah ini ada cerita kayak begini nih Bang Roy. Jadi ada satu apa ya pemerintah daerah lah yang gembar-gembor punya banyak aplikasi di bidang smart city lah gitu. Bilangnya gini, saya punya sekian ratus aplikasi smart city, boleh dipakai sama Pemda yang lain katanya gitu. Nah, kendalanya ketika akan diberikan ternyata dari sekian ratus itu nggak ada dokumentasinya, gitu. Jadi dikasih aplikasinya, jadi bingung gitu. Jadi si orang sendiri ya. Jadi ya gimana gue nginstal terus nebak-nebak apa ya katanya gitu kan. Nah, jadi itu kebetulan saya sendiri yang survei, saya tanya dari berapa ratus itu cuma berapa ya, kayak cuman 5 apa 6 yang ada dokumen, itu pun dalam bentuk CD, itu pun isinya cuma user manual doang gitu. Iya. Yang isinya print screen aja gitu. Jadi kata dia tuh, bukannya kita nggak mau pakai Bu, bingung katanya, cara nginstalnya nggak tahu, konfigurasinya nggak tahu katanya gitu kan. Nah seperti itulah. Ya mungkin idealnya kan aplikasi itu kan kalau kita ngikutin kriteria idealnya dari usability-nya Mac gitu kan, harus intuitif katanya, sehingga bayi juga ngelihat udah tahu ya. Tapi kan tuh kategori aplikasi yang kayak gimana gitu kan. Kalau aplikasi untuk bisnis kan nggak bisa kayak gitu kan. Nah jadi itu, jadi memang idealnya dokumen tadi lengkap idealnya gitu. Tapi at least sebagai programmer kita bisa mulai dari sini, bikinlah kode program yang self-explanatory. Jadi dia bisa menerangkan ini tuh kode tentang apa gitu. Karena dari pengalaman saya sendiri dulu ketika pernah ngelola satu project gitu, di mana si programmernya kabur gitu kan. Biasa nih, kabur gitu, tinggalin aja. Untung kodenya sama dia nggak ditutup gitu. Pas dibaca saya bingung bacanya. Ini variabelnya apa ya gitu kan. Gitu, tapi variabelnya tuh X1, X2 gitu kan. Makanya saya kalau ngajar, kamu jangan sekali-kali nama function kesel, function pusing gitu kan, kasihan orang gitu. Gitu. Pas disidik-sidik, X1 ini ngitung gaji yang udah dinaikin ditambah bonus. Ya dikasih tulisan gitu loh. Gitu kan. Ya, jadi paling susah itu kan, makanya sering kali gini, kalau kita maintain kode program itu kan mungkin sesama programmer juga udah tahu lah quote-nya. Enakan bikin baru daripada ngerubah kode, benar nggak? Benar, Bu. Iya, kenapa coba? Karena baca kode orang tuh susah gitu kan. Gitu. Jadi kalau jadi coba dukun, misalnya Bu. Tiba-tiba jadi dukun. Makanya, betul. Nah, makanya kan jadi biasanya kan programmer tuh kayak gitu, ogah gitu, disuruh ngerubah tuh ogah, mendingan gue bikin baru dah, lu minta apa deh gitu kan. Padahal kan idealnya nggak gitu, idealnya aplikasi itu maintainability, jadi bisa di-maintain gitu. Aplikasi yang bagus adalah yang bisa di-maintain. Ya itu bisa kalau orangnya nggak ganti-ganti katanya gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya dulu sering nyebutnya nih never ending project ini sih, masa bikin aplikasi penggajian 5 tahun terus sama dia melulu gitu kan. Gitu. Nah, kayak gitu kira-kira Pak Roy. Jadi bikinlah ini dokumentasi yang bagus. Jadi kalau saya sih sering gitu kayak dulu, bikin dokumentasi yang bagus. Jadi nanti kamu gampang move on gitu loh kan. Memangnya lu mau seumur hidup di proyek itu? Ogah saya bikin gitu. Kalau dokumentasinya bagus, kita tinggal kasih nih. Jadi nanti yang nerusin, oh iya, modul ini buat apa? Oh iya, saya udah baca. Ya minimal modal baca lah gitu kan. Nah, gitu barangkali Pak Roy informasinya. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya gini Bu, misalkan di software documentation ini profesi terkaitnya apa saja sih Bu? Misalkan apakah sistem analis, apakah ada khusus? Kemudian betul tadi yang kedua ini Bu. Kemudian yang kedua misalkan kita sudah punya aplikasi nih, aplikasi yang sudah cukup kompleks lah. Nah, supaya aplikasi itu bisa terdokumentasi, itu langkah-langkah best practice-nya apa sih gitu, supaya bisa ada minimal ada requirement dokumen gitu ya, atau specification dokumen, XRS ya. Ya, siap. Oke, nah ini ya biasanya pekerjaan ini di project itu dipegang oleh technical writer namanya. Technical writer. Jadi karena gini, kalau analis yang ngerjain itu jadi
banyak banget ya kerjaan analis ya. Udah mikir bikin dokumennya juga nggak tulungan banyak banget. Terutama untuk yang ini nanti untuk apa? Untuk seperti user manual gitu kan. Itu juga sering jadi perdebatan gitu. Ketika kemarin saya nyoba ngebantu nyusun prosedur gitu, saya bilang ini harus ada user manual. Terus pertanyaannya siapa yang bikin katanya. Ya nggak tahu, saya pokoknya harus ada, saya bilangin. Programmer yang bikin, enak aja kata programmer, gue nggak mau bikin user manual. Kan lo yang ngoding, lo yang tahu tampilannya, tapi gue nggak mau. Kalaupun dipaksa paling isinya print screen doang. Jadi bingung gitu ya. Saya bilang harus ada technical writer. Nah itu Bu, di tempat kami nggak ada posisi technical writer gitu. Nah jadi biasanya dikerjakan oleh technical writer. Yang sebetulnya kalau karir sebagai technical writer-nya, kalau menurut pendapat saya ya, itu berpotensi menjadi analis. Karena ketika dia akan nulis, dia kan harus ngerti ya, dalamnya seperti apa, sambil dia mendefinisikan, tadi sambil dia mempelajari. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya mantan technical writer gitu. Itu aja. Jadi pertama sekali adalah saya mengerjakan dokumen dari software yang udah jadi, yang tadi Pak Roy bilang, udah jadi gitu, udah beres, udah lengkap, tapi nggak ada dokumennya. Ya dibongkar kan, dibongkar dari mulai awal, modul per modul, kita baca, kita capture, ibaratnya kayak reverse engineering gitu, didefinisikan, apa sih fungsinya apa, datanya apa, terus urut-urutan prosesnya sampai akhirnya ditariklah ke requirement. Jadi udah ada kode tapi nggak ada desain, nggak ada requirement. Jadi saya tarik ke depan sini gitu. Nah itu dikerjakan oleh technical writer. Profesinya mungkin kalau di kita itu ada nggak ya di skema? Kayaknya nggak ada ya. Tapi unit kompetensinya ada ya gitu. Belum ada. Di skema mungkin belum ada technical writer itu, tapi unit kompetensi ada. Terus yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana tipsnya kalau programnya udah jadi tapi pengen ada dokumentasi. Ya mau nggak mau nyewa technical writer lagi gitu, suruh bongkar. Dan technical writer ini biasanya akan menjadi kandidat analis sebetulnya. Ya tentunya dengan pengetahuan teknis gitu kan. Kalau kita sebagai programmer ini aja dulu, yang ini, blok ini. Buat belajarlah membuat kode program dengan baik. Tapi ini bisa dilakukan kalau organisasi kita punya guide. Nah, guide ini isinya standar, gitu. Nah mungkin teman-teman ini enggak ya, kebayang nggak guide itu kayak apa bentuknya? Ini pedoman seperti ini. Jadi standar penamaan kode, penyimpanan kode, identifier, penamaan objek, basis data, struktur program seperti ini. Jadi itu programmer tuh akan mudah kalau punya ini, tapi kan nggak semua tempat punya pedoman seperti ini gitu ya. Biasanya di sini kebetulan saya ngebantu instansi yang sudah cukup cukup punya visi yang bagus. Jadi dia minta dibuatkan gitu. Jadi nama project itu harus seperti apa, nama foldernya seperti apa, kemudian versioningnya seperti apa, identifiernya. Contoh misalnya di sini C itu kalau ada kode, contohnya kode POS gitu kan. Nah, kemudian I misalnya integer misalnya, kemudian berikutnya V value, D date. Nah, seperti ini. Jadi nanti si nama variabel tuh orang baca akan tahu gitu. Oh, ini tuh adalah alamat dari OPD, A-nya itu adalah address. Jadi tipe dari alamat seperti itu. Nah, ini contoh aja. Inilah yang tadi yang saya sebutkan di sini sebagai guide. Jadi dengan adanya guide tadi, kita bisa menulis struktur program yang baik. Tapi kalau nggak ada guide-nya, ya mungkin at least kita ngikutin guide yang dari kode program gitu. Jadi misalnya guide-nya pedomannya PHP gitu ya, ada ya kalau nggak salah ya. Ada ya. Framework tertentu biasanya ada stylenya sendiri. Tergantung bahasa pemrograman ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau PHP itu punya standar, kemudian C juga ada, Java ada, nah itu. Jadi di mana tadi saya tulis? Biasanya ada. Pokoknya kalau misalnya tidak ngikutin yang tadi, at least kita ngikutin dari
standar kode dari masing-masing program. Aturannya seperti itu. Nah, itu barangkali Pak Roy dari saya